Dulu aku berpikir bahwa bagaimana cara kita untuk menyakiti orang lain itu adalah dengan literally menyakiti. Tapi ternyata setelah semakin kesini, aku baru tahu bahwa ketika kita ingin menyakiti seseorang itu nggak harus literally kita menyakiti, tapi membuat seseorang atau membuat kita merasa kehilangan, itu juga termasuk bentuk dari menyakiti. Jadi kali ini aku pengen ngebahas soal silent treatment. Apa sih sebenarnya silent treatment itu? Dan silent treatment ini ternyata sebuah, mungkin aku bisa bilang ini bahwa emotional abuse. Jadi silent treatment ini tuh bikin lawan bicara merasa overthink. Ketika kita sudah mencoba untuk ngajak ngobrol, kompromis atau menanyakan kabar atau segala macam, tapi ternyata pasangan kita atau lawan bicara kita mereka hanya diam saja, itu bikin kita merasa berpikir dan bahkan overthinking, atau kita bisa merasa cemas atau kita merasa bingung karena kita akan merasa, aku salah apa ya gitu. Apa yang sudah aku lakukan sehingga mereka diam saja? Apakah sehingga dia diam saja? Dan perilaku tersebut bisa bikin kita merasa kehilangan koneksi, kehilangan kedekatan, kehilangan attachment. Dan aku merasa ini perilaku yang tidak baik untuk relationship, terutama romantic relationship atau mungkin pacaran atau rumah tangga. Kenapa si silent treatment ini bisa bikin kita cemas? Karena pada saat kita di silent treatment, otak manusia kita akan mencari apa yang kehilangan dari diri kita. Kita akan mencari kealfaan atau kok nggak jawab, kok ngilang, kok diem aja. Itu yang bikin kita mencari apa yang hilang. Kita jadi mencari apa yang seharusnya ada. Jadi wajar sekali bahwa kalau kita merasa cemas, kita merasa bingung, kita merasa berpikir, overthinking, kita bahkan bisa menyalahkan diri sendiri bahwa kayaknya salah gue deh, padahal belum tentu. Dan aku merasa bahwa si silent treatment ini tuh bukan soal kita, tapi soal dia yang men-silent treatment kita. Biasanya orang yang silent treatment itu adalah mereka-mereka yang sulit untuk meregulasi emosinya sendiri. Mereka sulit untuk mengelola dan meregulasi emosi sendiri, sehingga yang mereka lakukan adalah bukannya ngomong, tapi malah diem. Karena mereka tidak tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Ketika mereka marah, ketika mereka sedih, bukannya diregulasi, tapi malah diam. Dan diam adalah satu-satunya hal yang mereka bisa lakukan. Tapi di sini aku bicara soal hubungan ya, bukan konteksnya misal PDKT atau baru kenal sama orang dan mereka diam aja, itu mereka silent treatment. I think kalau konteksnya seperti itu adalah tindakan, berarti mereka tidak tertarik. Mereka diam, mereka tidak approach ke kita karena mereka tidak tertarik dengan kita, bukan silent treatment. Silent treatment ini bisa berlaku pada saat kita sedang in relationship atau menjalin hubungan dengan orang lain. Bisa jadi ke pasangan, bisa jadi ke keluarga, ke orang tua mungkin. Berbeda antara kita sedang butuh space versus kita sedang menghukum. Di kejadian silent treatment itu seringkali terjadi kita ingin menghukum orang tersebut dengan cara silent treatment. Kalau konteksnya kita sedang ingin butuh space, at least kita bilang sama lawan bicara kita bahwa aku sedang tidak baik-baik saja, aku sedang emotional unstable atau lagi nggak enak hati dan lain sebagainya.
kita bisa bilang ke lawan bicara bahwa kita butuh waktu atau aku butuh jarak, dan sebaiknya kita kasih tahu sama lawan bicara tersebut kapan. Misal, aku lagi nggak enak hati, jadi aku butuh waktu 5 jam untuk menenangkan hati aku, sehingga 5 jam kemudian aku akan kembali ke kamu dan aku akan bicara lagi ke kamu. Itu namanya itu namanya we need a space. But itu berbeda dengan konteksnya kalau kita silent treatment. Silent treatment itu niatnya kita ingin menghukum pasangan atau lawan bicara kita dengan cara kita diam saja, dengan ekspektasi bahwa oh, aku diam aja deh biar dia peka kalau aku lagi marah. Aku merasa ini perilaku yang buruk karena kita nggak bisa menebak-nebak, dan perilaku diam saja ini berniat untuk menghukum. Jadi aku merasa bahwa ini bukan komunikasi yang baik. Kalau kamu pernah ada di posisi kamu di silent treatment, kalau kamu merasa overthinking, kamu merasa nggak nyaman, itu sangat amat wajar. Karena memang that's how silent treatment works kepada korban, dan kamu sama sekali nggak lebay dengan merasakan rasa tidak nyaman itu. Dan menurut aku nggak perlu kita menyalahkan diri sendiri, karena orang yang melakukan silent treatment itu adalah dirinya versus dirinya sendiri, bukan salah kita. Dia versus dirinya sendiri yang kurang bisa mengkomunikasikan segala sesuatu, yang kurang bisa mengelola dirinya, emosinya, perasaannya sendiri. Makanya mereka nggak bisa ngomong. Yang mereka bisa lakukan adalah diam. Dan kamu berhak untuk mendapatkan kejelasan dari perilaku tersebut. Hubungan yang sehat itu hubungan yang komunikasinya 2 arah, komunikasinya lancar 2 arah, bukan berat sebelah. Jadi kalau sekiranya yang satu diem, yang satu ngomong terus, yang satu diem dan yang satunya tidak mendapat kejelasan, aku merasa ini hubungan yang timpang, dan ini hubungan yang menurutku kurang sehat. Jadi kamu berhak untuk melindungi diri kamu sendiri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.